Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Trihapsari dengan NPM 22156610025 dari kelas PSTIA. Di sini saya akan membuat video mengenai materi teori bahasa dan automata di perkuliahan semester 4. Jadi, bahasa merupakan kumpulan kalimat. Semua bahasa dibangkitkan oleh sebuah tata bahasa atau grammar. Nah, bahasa itu dibagi menjadi dua, yaitu bahasa natural, yaitu bahasa manusia sehari-hari seperti bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan lain sebagainya. Sedangkan bahasa formal yaitu bahasa yang lebih kaku dengan aturan yang lebih ketat, seperti bahasa pemrograman komputer. Nah, selanjutnya untuk konsep dari bahasa, teori bahasa membicarakan bahasa formal terutama untuk kepentingan perancangan kompilator atau compiler dan pemroses naskah atau text processor. Nah, bahasa adalah himpunan string dari simbol-simbol untuk suatu alfabet atau rangkaian simbol yang memiliki makna. Nah, simbol adalah sebuah entitas abstrak yang tidak didefinisikan secara formal, seperti halnya pengertian titik dalam geometri. Nah, untuk contohnya itu sebuah huruf atau sebuah angka. Selanjutnya, string adalah deretan terbatas atau finite dari simbol-simbol. Contohnya, jika A, B, dan C adalah tiga buah simbol, maka ABC adalah sebuah string yang dibangun dari ketiga simbol tersebut. Kemudian yang terakhir, panjang string adalah jumlah simbol yang membentuk string. Contoh, string saya panjangnya 4 karena terdiri dari SAYA. Selanjutnya kita akan membahas mengenai automata. Nah, automata adalah mesin abstrak yang dapat mengenali atau recognize, menerima atau accept, atau membangkitkan dan generate sebuah kalimat dalam bahasa tertentu, di mana bahasa yang harus dikenali adalah input. Mesin otomata dapat membuat keputusan apakah input tersebut diterima atau ditolak. Jadi, di sini untuk contohnya, di sini terdapat diagram mesin yang terdiri dari state Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, dan Q5. Di mana ketika lingkarannya berlapis 2, ini merupakan final state. Nah, di mana kita bisa menentukan state ini diterima atau tidak. Jadi, jika suatu state ini berakhir di final state, maka state tersebut dapat diterima. Namun, jika tidak, maka inputnya tidak bisa diterima. Di sini kita permisalan untuk ADA, ini kita bisa melihat untuk Q0 diinputkan A, diinputkan D, dan diinputkan A berakhir di Q3 yang merupakan final state. Maka input tersebut dapat diterima. Begitu juga dengan input ADU. Namun, lain halnya dengan input ADI, di mana ketika Q0 diinputkan A, D, dan I, itu berakhir di Q5 yang bukan merupakan final state, sehingga inputannya ditolak. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hierarki Chomsky. Nah, jadi tata bahasa atau grammar adalah himpunan variabel non-terminal, simbol terminal, simbol awal yang dibatasi oleh aturan produksi. Dan variabel yang non-terminal adalah simbol yang masih bisa diturunkan. Nah, untuk simbol non-terminal, itu simbol-simbolnya itu huruf besar contohnya. Misalnya A, B, C. Huruf S sebagai simbol awal string yang tercetak miring, misalnya ISBN. Selanjutnya, untuk simbol terminal adalah simbol yang sudah tidak bisa diturunkan lagi. Contohnya, huruf kecil, misalnya A, B, C, 0, 1, simbol operator, dan misalnya plus, minus, dan X, simbol tanda baca, misalnya buka kurung, tutup kurung, dan titik koma. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai aturan produksi. Jadi, pusat tata bahasa yang
menspesifikasikan bagaimana suatu tata bahasa melakukan transformasi suatu string ke bentuk lain dan melalui aturan produksi didefinisikan suatu bahasa yang berhubungan dengan tata bahasa tersebut. Contohnya, di sini ada T, A, yang dimana cara membacanya adalah T menghasilkan A dengan simbol seperti ini. Nah, kemudian untuk grammar G didefinisikan sebagai pasangan 4 tupel, VT, V, S, dan P. Dan dihasilkan sebagai G yang berisi VT, V, S, dan P, di mana VT merupakan himpunan simbol-simbol terminal atau alfabet, dan V merupakan himpunan simbol-simbol non-terminal. Sedangkan CV simbol awal atau simbol start, dan P adalah himpunan produksi. Baik, di sini terdapat penggolongan bahasa sesuai mesin pengenal bahasa otomata menurut Noam Chomsky. Jadi, untuk tipe 0 atau unrestricted atau pre-structure atau natural language, itu mesin otomatanya mesin Turing dan aturan produksinya tidak memiliki batasan. Sedangkan untuk bahasa tipe 1 atau konteks sensitif, itu mesin otomatanya linear bounded automata, dan untuk produksinya alpha kurang dari 1 dan beta. Kemudian untuk bahasa tipe 2 atau context free, di sini mesin automatanya push down automata, di mana aturan produksinya adalah alpha yang adalah simbol variabel. Kemudian untuk bahasa tipe 3 atau regular, di sini mesin automatanya terdapat finite state automata yang meliputi deterministic finite automata dan non-deterministic finite automata. Untuk aturan produksinya, terdapat alpha yang adalah simbol variabel dan B yang maksimal memiliki sebuah simbol variabel yang bila ada terletak di posisi paling kanan. Nah, untuk keterangannya, alpha ini menyatakan simbol-simbol yang berada di ruas kiri aturan produksi, sedangkan beta menyatakan simbol-simbol yang berada di ruas kanan aturan produksi. Nah, simbol-simbol terdiri dari simbol terminal dan non-terminal atau variabel yang masih bisa diturunkan lagi. Simbol terminal biasanya dinyatakan dengan huruf kecil, sementara non-terminal dengan huruf besar. Kemudian terdapat aturan produksi untuk tipe 0 atau unrestricted tadi, itu tidak ada batasan pada aturan produksi, seperti ABC menjadi DE. Kemudian tipe 1 atau konteks sensitif, panjang string ruas kiri harus lebih kecil atau sama dengan ruas kanan. Jadi untuk contohnya itu ada AB menghasilkan DEF, kemudian CD menghasilkan EF. Kemudian untuk tipe 2 atau konteks free grammar, itu ruas kiri haruslah tepat satu simbol variabel. Jadi contohnya B menghasilkan CDEFG, kemudian D menghasilkan BCDE. Selanjutnya, untuk tipe 3 atau regular, ruas kanan hanya memiliki maksimal satu simbol non-terminal dan diletakkan di paling kanan sendiri. Contohnya, A menghasilkan E, A menghasilkan EFG, A menghasilkan EFGH, dan C menghasilkan D. Kemudian, kita akan membahas finite state automata. Nah, jadi finite state automata ini merupakan mesin abstrak berupa sistem model matematika dengan masukan dan keluaran diskrit yang dapat mengenali bahasa sederhana dan dapat diimplementasikan secara nyata. Model matematika atau graf yang dapat menerima input dan mengeluarkan output. Memiliki state yang berhingga sebanyaknya dan dapat berpindah dari satu state ke state lainnya berdasarkan input, dan fungsi transisi tidak memiliki tempat penyimpanan atau memori, hanya bisa mengingat state terkini. Selanjutnya, mekanisme kerja dapat diaplikasikan pada elevator, text editor, serta pencek parity. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tuple. Jadi tuple ini ada key yang merupakan himpunan hingga state, kemudian sigma himpunan hingga simbol input,
atau alfabet, kemudian delta yang merupakan fungsi transisi menggambarkan transisi state FSA akibat pembacaan simbol input, kemudian terdapat S yang merupakan state awal atau start, dan F yang merupakan himpunan state akhir. Di sini ada contoh finite state automata untuk mencetak parity angka 1 biner ganjil. Jadi di sini untuk state-nya ada dimulai dari genap dan final state-nya itu ganjil, di mana himpunannya berarti genap dan ganjil, kemudian sigmanya 0, 1, simbol inputnya ya, dan deltanya ini fungsi transisi, startnya itu genap dan F atau finalnya itu ganjil, di mana final state ini harus disertai dengan kurung kerawal. Nah, di sini bisa kita lihat, ketika genap diberikan inputan 0, maka hasilnya tetap genap, dan apabila diberikan inputan 1, maka hasilnya ganjil. Seperti itu ya cara membaca diagram mesin. Selanjutnya, kita sudah sampai pembahasan deterministic finite automata, di mana DFA ini merupakan automata berhingga yang pasti dari suatu state ada tepat satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Nah, di sini kita bisa lihat, jadi kita akan menggunakan pengujian untuk menerima bit string dengan banyaknya 0 genap serta banyaknya 1 genap. Nah, di sini sudah ada diagram transisi di mana state-nya itu dimulai dari key 0. Jadi key 0 ini start dan juga final state. Nah, kemudian ada state key 1, key 2, dan key 3. Di mana himpunannya key 0, key 1, key 2, key 3. Deltanya ini adalah 0 dan juga 1. Start key 0 dan final state-nya juga key 0. Nah, kita akan mengecek nih, untuk inputan 0011, apakah diterima atau ditolak. Jadi di sini kita mulai dari ke 0. Ketika diberikan inputan 0, maka dia akan ke key 2, diberikan inputan 0 akan ke key 0, diberikan inputan 1 akan ke key 1, dan diberikan inputan 1 lagi akan kembali ke key 0. Karena dia berakhir di final state, maka inputannya diterima. Nah, untuk inputan yang kedua yaitu 10010 kita periksa. Jadi untuk ketika diberikan inputan 1, dia akan ke key 1, diberikan inputan 0, dia akan ke key 3, diberikan inputan 0 lagi, dia akan ke key 1, diberikan inputan 1, dia akan kembali ke key 0, dan diberikan inputan 0, dia akan berakhir di key 2. Nah, karena dia tidak berakhir di final state, maka inputannya ditolak. Jadi kita bisa melihat, ketika key 0 diberikan inputan 0, maka dia akan berakhir ke key 2, diberikan inputan 1 akan berakhir di key 1, dan ya begitulah fungsi transisi dari diagram mesin yang terdapat di sini. Selanjutnya, kita akan membahas non-deterministic finite automata. Nah, jadi perbedaannya dengan deterministic finite automata, jadi fungsi transisi dapat memiliki 0 atau lebih fungsi transisi untuk setiap simbol inputan. Kemudian, sering diterima non-deterministic finite automata atau NFA bila terdapat suatu urutan transisi berdasarkan input dari state awal ke state akhir. Nah, untuk NFA ini harus dicoba semua kemungkinan yang ada sampai terdapat satu yang mencapai state akhir. Nah, di sini terdapat contohnya. Jadi untuk himpunannya itu ada Q0, Q1, Q2, Q3, dan Q4, di mana deltanya 0 dan juga 1 ya inputannya. Dan startnya di Q0, final state-nya di Q2 dan Q4. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa mencoba memeriksa untuk contoh NFA-nya. Nah, jadi jika Q0 diberikan inputan 0, maka dia akan tetap berada di Q0 atau ada di Q3. Dan jika diberikan inputan 1, maka dia akan tetap berada di Q0 atau menjadi Q1. Nah, ketika Q1
diberikan inputan 0, maka karena di sini tidak bisa, maka dia menjadi himpunan kosong. Dan apabila diberikan inputan 1, dia akan menuju ke Q2. Nah, begitupun seterusnya. Ini merupakan non-deterministic finite automata. Selanjutnya kita bahas ekuivalensi NFA dan DFA. Jadi, ekuivalensi ini untuk merubah NFA menjadi DFA. Nah, kita membutuhkan algoritmanya nih. Yang pertama, kita membuat semua state yang merupakan subset dari state semula. Kemudian, kita telusuri transisi state-state yang baru terbentuk dari diagram transisi. Dan, tentukan state akhir adalah state yang elemennya mengandung state akhir. Selanjutnya, kita reduksi state yang tak tercapai oleh state awal dan rename nama-nama state yang tersisa. Kita langsung saja ke contohnya. Nah, di sini contohnya ubahlah NFA berikut menjadi DFA. Di sini terdapat startnya yaitu Q0 dan final state-nya itu Q1, di mana himpunannya Q0, Q1, dan juga inputannya 0 serta 1. Nah, untuk tabel transisinya, ketika Q0 diberikan inputan 0, maka dia bisa ke Q1 atau tetap berada di Q0. Dan ketika diberikan inputan 1, maka dia akan ke Q1. Kemudian untuk Q1, apabila diberikan inputan 0, karena tidak ada arahnya, maka dia merupakan himpunan kosong. Dan ketika diberikan inputan 1, dia akan tetap berada di Q1. Atau bisa kembali ke Q0. Nah, oke. Nah, pertama, state yang akan dibentuk nih. Nah, state yang akan dibentuk adalah himpunan kosong Q0, Q1, Q0, dan Q1. Nah, kita telusuri dulu untuk state-nya. Kita buat nih, kita masukkan state yang akan dibentuk di delta, ini yang merupakan inputannya nanti, kemudian kita permisalkan dengan inputan 0 dan juga 1. Nah, state awalnya itu kan di Q0. Nah, state akhirnya ini yang mengandung Q1, yaitu Q1 dan Q0, Q1. Oke. Nah, selanjutnya, tadi sudah membuat fungsi transisinya. Nah, untuk diagram transisinya, jadilah seperti ini. Jadi ketika Q0 diberikan inputan 1, maka dia akan ke Q1. Kemudian ketika diberikan inputan 0, dia akan ke Q0, Q1. Akan menuju ke sini. Dan untuk Q1 apabila diberikan inputan 0, karena tidak ada arahnya, maka dia merupakan himpunan kosong, dan apabila diberikan inputan 1, maka dia akan beralih ke state Q0, Q1. Begitupun dengan state Q0, Q1, apabila diberikan inputan 0, maka dia akan tetap berada di Q0, Q1, begitu pula apabila diberikan inputan 1. Dia akan tetap berada di Q0, Q1. Selanjutnya, untuk himpunan kosong, apabila diberikan inputan 0, akan tetap berada di himpunan kosong, dan begitupun juga dengan inputan 1. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ekspresi reguler, di mana ekspresi reguler ini merupakan digunakan untuk membentuk suatu bahasa atau language. Nah, di sini kita bisa melihat untuk ekspresi reguler itu ada union, asterisk, dan lain sebagainya. Jadi ini untuk language dari 0 union 1, kemudian di luar kurungnya terdapat 0 asterik. Nah, untuk contohnya saja langsung ya. Di sini ada 0 union 1 yang berarti inputan 0, simbol 0 ini diunionkan dengan simbol 1. Kemudian terdapat 0 asterik di mana menjadi semua string yang anggotanya itu simbol 0. Kemudian terdapat 0 union 1 dalam kurung luarnya ada 0 asterik, itu berarti seperti ini, dan untuk L atau hasilnya itu nanti ada 00, 10, 000, 100, 0000, 1000, dan seterusnya.
Nah, selanjutnya untuk contoh ekspresi reguler. Jadi ketika sigmanya ini 0, 1, untuk pertama ini ada 0 asterik, 1, 0 asterik. Nah, jadi untuk hasilnya itu harus memiliki tepat satu simbol 1 gitu. Nolnya mau lebih terserah. Nah, untuk yang sigma asterik, 1 sigma asterik, di sini memiliki sekurangnya ada 1 simbol 1, tuh. Jadi, eee, minimal 1 harus ada, kalau lebih terserah. Tadi kalau yang di pertama itu cuma boleh 1. Kemudian, untuk yang ketiga ini ada sigma asterik 001 sigma asterik. Nah, memiliki substring 001, itu sekurang-kurangnya. Kemudian terdapat sigma 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 asterik. Nah, berarti panjang W-nya ini adalah kelipatan 3. Kemudian terdapat 01 union 10, maka yang dihasilkan itu adalah 01 dan 10. Kemudian untuk 0 union epsilon dan 1 union epsilon, maka yang dihasilkan adalah epsilon 0, 1, dan juga 01. Nah, sekian penjelasan mengenai materi di mata kuliah Teori Bahasa dan Automata yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.